Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 80. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu harokatnya fathah. Maka cara bacanya ra panjang. Ra dibaca secara tebal ya. Tara. Kemudian di ro-nya ini juga ada hukum mad yang namanya mad tobi'i muqaddar. Karena ada harokat fathah panjang pada huruf ra, maka ro panjangnya 2 harokat saja. Tara. Nah ini jangan dibaca ya, jadi ro-nya tetap 2. Tara kafi. Kemudian ada hukum mad tobi'i zahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, maka sa panjang 2 harokat. Tara katsiran. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah tanwin, maka ra dibunyikan dengan tebal. Rom, ra. Katsiran. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka tanwin lebur ke mim katsiran sambil didengungkan. Tahan. Katsiran minhum. Min ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun dibaca dengan jelas. Minhum. Kemudian ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf ya selain mim dan ba, maka mim dibaca dengan jelas. Minhum yatawallaw. Lau. Ada hukum harfulin karena ada waw sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Yatawallawnal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiah karena alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu lam juga, maka alif lam tidak dibaca. Alladzi. Li hukumnya adalah mad tobi'i zahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, maka dzal dipanjangkan 2 harokat. Alladzina kafaru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat dhammah, maka ra ditebalkan. Kafaru. Ru hukum madnya adalah mad tobi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, maka ro panjang 2 harokat. Jadi ini walaupun berhenti 2 aja ya. Kafaru. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Labi. Suaranya tertahan, hamzah punya sifat namanya syiddah ya. Labi sama. Ma hukumnya mad tobi'i zahiri sebab ada alif didahului harokat fathah, maka mim panjang 2 harokat. Ma qaddamat. Huruf ta ada syiddahnya, ada sifat kuatnya ya, mad. Kemudian ada hamznya, ada anginnya ya, dan angin di huruf ta yang sukun keluarnya belakangan. Qaddamat. Lahum. Hum. Kemudian ada hukum idhar syafawi
karena mim sukun menghadapi huruf hamzah selain mim dan ba, maka mim dibaca jelas. Lahum ada hukum ikhfa awsat, karena nun sukun menghadapi fa, maka nun disamarkan ke fa disertai bunyi dengung. Anfusuhum, hum ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu hamzah, maka mim sukun dibaca jelas. Anfusuhum ada hukum ikhfa awsat, karena nun sukun menghadapi huruf sin, maka nun disamarkan ke sin disertai dengung. Sakhitallahu, lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena didahului harokat fathah, maka bunyinya tebal. Sakhitallahu. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Sakhitallah, hukumnya mad tabi'i muqaddar, sebab lam berharokat fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Sakhitallahu alai, lai ada harfu lin, karena ada ya sukun didahului harokat fathah, maka bacanya cukup dilembutkan. Alaihim, sakhitallahu alaihim, him ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf waw, maka mim dibaca dengan jelas. Alaihim wa fi, ketika berhenti di fi hukumnya mad tabi'i, karena ini adalah ya sukun. Ya sukun sebelumnya kasrah, maka panjang 2 harokat. Wa fi. Namun jika diteruskan fi-nya pendek, gugur madnya. Wa fil, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada 2 sukun yang bertemu, sukun pertama ya, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama lepas. Wafil, kemudian alif lamnya alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam dibaca dengan jelas. Wafil adza, dza mad tabi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah, maka dzal panjang 2 harokat. Wa fil adzabihum, hum ada idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf kha, maka mim dibaca dengan jelas. Hum kha, kha mad tabi'i muqaddar, karena huruf kha berharokat fathah panjang, maka kha panjang 2 harokat. Khalidun, dun mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, huruf yang disukunkannya nun, maka dal panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal konsisten dalam sekali bacaan. Khalidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim, wa fil adzabihum khalidun. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan hukum tajwid dari yang saya tunjuk apabila berhenti.
Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.